Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan akan mengevaluasi dan memperbaiki prosedur penyelamatan khususnya di sarana transportasi laut. Sementara untuk perbedaan data manifest dan data Basarnas, pihaknya akan terus berkoordinasi guna memastikan dengan benar jumlah penumpang yang naik. Penyelamatan kami serahkan kepada Basarnas sebagai leading sektor, untuk penyelidikan kami serahkan kepada KNKT. Ya, kami sebagai bagian dari evaluasi kami pada setiap kejadian apa yang harus kami perbaiki kami akan tunjukkan. Prosedur keselamatannya Pak, soalnya untuk ke Barcelona katanya untuk live rescue-nya nggak diapa oleh petugas. Kalau ada kelalaian dari perbaikan bagaimana Pak? Ada kelalaian ataupun ada tindak pidana kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Untuk korban bisa dipastikan bahwa rumah sakit menangani secara penuh karena dari pihak jasa marga mengcover semuanya. Berarti tadi di ODSK Bapak melihat ada korban jenazah di... Oh enggak. Oh, siap. Kalau yang jenazah kami memberikan kesempatan kepada polisian untuk melakukan identifikasi. Jadi sementara saya tidak ingin mengganggu masing-masing. Pemirsa, data manifest yang diterima tim SAR tidak sesuai dengan jumlah penumpang yang dievakuasi. Ya, perusahaan mengirimkan jumlah manifest sebanyak 280. Tetapi pemirsa, tim SAR mendata sebanyak 568 orang yang diselamatkan dari laut. Kapal Barcelona terbakar. Barcelona 5. Penyebab terbakarnya kapal motor Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara Minggu kemarin masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan data manifest, terdapat 280 orang di kapal. Namun, kenyataannya total korban yang dievakuasi mencapai 568 orang. Sampai saat ini totalnya berjumlah 571 jiwa dengan yang selamat 568. Untuk korban meninggal 3 jiwa. Hingga saat ini penyelidikan terkait kebakaran dan potensi kelalaian masih terus terjadi. Nahas dari musibah terbakarnya kapal Barcelona 5, 3 orang meninggal dunia. Ketiga jenazah sudah diidentifikasi, salah satu korban adalah ibu hamil. Identitas korban tewas diantaranya Juliana Gumolong berusia 47 tahun, Asna Lapai berusia 50 tahun, dan Zakarias Tindi Gulangi berusia 67 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi unjuk rasa yang digelar pengendara ojek online di kawasan Gambir, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu akibat aksi sejumlah pengendara ojol yang nekat menyalakan flare saat menyuarakan aspirasi mereka. Sambil berkonvoi menggunakan sepeda motor, para pengendara ojek online seketika memadati ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin sore. Aksi sempat memanas saat aparat kepolisian mengambil paksa flare yang dinyalakan sejumlah pengemudi ojek online. Meski sempat kondusif, aksi unjuk rasa kembali memanas hingga berujung pada kericuan saat salah seorang massa kembali menyalakan flare di tengah kerumunan. Ketua Umum Asosiasi Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut aksi unjuk rasa digelar sebagai bentuk desakan mereka kepada pihak aplikator untuk menurunkan potongan biaya aplikasi dari 15% menjadi 10%. Kami juga sepakat dengan Komisi 5 DPR RI yang sudah setuju bahwa potongan aplikasi 10% itu harus diberlakukan dan masih tidak bisa dijalankan karena regulator masih bertahan tidak mau menurunkan dari 15% menjadi 10%. Para pengemudi juga meminta agar pemerintah menyusun undang-undang tentang transportasi online. Mereka juga mendesak pemerintah agar merevisi aturan transportasi online. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa terjadi antara pelajar dan mahasiswa di depan gedung SMAN 4 Kota Serang berujung ricuh pada Senin siang. Ya, masa ini menuntut penindakan hukum terhadap oknum guru yang diduga terlibat kasus pelecehan dan korupsi.
Sejumlah pelajar dan mahasiswa menggelar aksi protes di depan gedung SMAN 4 Kota Serang, Banten. Mereka menuntut pengusutan tuntas terhadap oknum tenaga pendidik yang diduga melakukan pelecehan seksual dan penyimpangan anggaran. Situasi memanas saat massa aksi memaksa masuk ke gedung sekolah dan membuka paksa gerbang. Sempat terjadi bentrokan dengan petugas kepolisian hingga akhirnya tembakan peringatan dilepaskan untuk membubarkan massa. Dalam orasinya, massa memperlihatkan tangkapan layar percakapan diduga antara guru berinisial SJ dengan seorang siswi. Dalam pesan tersebut, terdapat ajakan untuk menginap di sebuah hotel. Massa menilai kasus ini sudah melecehkan martabat pendidikan dan harus diusut tuntas oleh hukum. Insya Allah tadi Bapak sampaikan, kita bicara ke depan, yang ke belakang yang memang perlu ditindaklanjuti, pihak berwenang sudah siap. Dan sekolah sudah menyampaikan membuka akses luas-luasnya. Hingga saat ini pihak sekolah dan dinas pendidikan masih melakukan penelusuran terkait kasus tersebut. Sementara massa aksi mengancam akan menggelar unjuk rasa lanjutan bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas usai tertabrak kereta komuter lain jurusan Tanah Abang Palmerah di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya usai jeda di Sindo Today. Pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba, hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa kompromi halal itu.